Ya, mari kita siapkan hati kita, menyembah dan memuji Dia, Sang Raja, Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita buka ibadah Natal ini dalam nama Allah Bapa, Pencipta, dan dalam nama Anaknya, Yesus Kristus, Juru Selamat, dan dalam nama Roh Kudus, yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Salam semua saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita dan terima kasih kita di mana Tuhan Yesus menghimpunkan kita semua satu persatu dalam ibadah online Natal ini, dan kita mau mengucap puji syukur juga bahwa pada hari Natal ini kita boleh memperingatinya dengan sukacita seperti juga yang kita yakini dalam Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Amin. Ibadah Natal ini mengingatkan kita semua untuk semakin menyadari akan kemahahadiran daripada Allah di tengah-tengah kita. Allah dalam Yesus Kristus, yang adalah Sang Immanuel, yang menyertai kita, terlebih lagi di masa pandemi ini, di mana sekarang juga masih aktual. Allah tidak meninggalkan kita. Ia selalu ada, Ia menunjukkan selalu kehadirannya, Ia meneguhkan dan selalu memberikan kita harapan. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan pujian berikut ini dari Yanti Verset, Kau Rajaku, dan Indahnya Natal, dan dilanjutkan juga oleh Ibu Murni nanti. Silakan. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dia adalah Allah yang lahir ke dunia untuk kita. Dia yang telah mati bagi kita, telah bangkit, dan Dia adalah Raja kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terpuji nama-Mu. Yesus Tuhan, Kau
datang ke dunia ini untuk kami, Tuhan. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, kita tahu bahwa Natal adalah untuk kita adalah peristiwa yang besar, ya, di mana lahirnya Sang Mesias, yakni Yesus Kristus sebagai manusia seutuhnya. Yesus Kristus yang adalah pengenapan dari kitab suci, Dia adalah firman Tuhan itu sendiri. Dia yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Berbahagialah kita yang dianugerahkan percaya kepadanya, karena Dia adalah terang dunia. Seperti pujian berikut, 1000 lilin memproklamasikan sang terang dunia. Saya persilahkan Ibu Epi untuk memuji Tuhan dengan pujian 1000 lilin. Biarlah kita naikkan pujian ini juga, biar kita juga menjadi lilin-lilin di tengah dunia ini, yang sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Sinarnya
bahwa Yesus telah lahir, Sang Penebus kita, dan tiba pada jam ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita persiapkan hati dan pikiran kita mau merendahkan hati dan pikiran kita juga untuk menerima berita kebenaran firman Tuhan, di mana pada siang hari ini tema yang akan disampaikan adalah adakah tempat bagi Yesus. Di sini kita akan diingatkan kembali oleh Ibu Pendeta Joyce bagaimana apakah Yesus Kristus juga ada ruang dan tempat di dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Saya persilahkan Ibu Joyce untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Ko Ana. Selamat malam, Ibu Saudara sekalian. Mari kita mempersiapkan hati kita dan semoga suara saya bisa kedengaran. Masing-masing bisa tetap dukung dalam doa karena situasi di daerah Jawa Timur sini supaya perbindungnya tidak terganggu karena letusan Gunung Semeru. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan malam hari ini lagi di mana kami boleh bersama-sama sebagai saudara bersaudara di dalam Kristus, boleh merayakan Natal Kristus yang akan kami rayakan pada malam hari ini, pada siang atau sore waktu Jerman, dan bersama-sama kami ingin merenungkan akan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa dan punya kuasa apa-apa kalau bukan Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus yang menghidupkan setiap kata-kata yang mati yang kami baca dan dengar. Tanpa bantuan Roh Kudus-Mu kami tidak sanggup untuk mengerti, memahami, bahkan menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan yang kami dengar tidak merupakan satu tradisi belaka di mana kami boleh merayakan Natal dan membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah. Tetapi kiranya secara baru Roh Kudus bekerja, menghidupkan setiap pemberitaan yang kami dengar pada malam hari ini. Baik untuk hamba yang memberitakan, bahkan untuk semua kami yang ikut mendengarkan, biarlah Roh Kudus melawat dan melayani kami, dan menolong kami untuk bisa mendapatkan arti yang baru daripada firman Tuhan yang akan menguatkan kami, yang akan mengarahkan iman kami kepadamu, yang akan menolong kami untuk sungguh-sungguh lebih menyerahkan hidup kami lagi kepadamu dan memberikan tempat dalam hidup kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau hadir dan menjauhkan segala kuasa-kuasa lain yang mengganggu kami dalam bentuk apapun juga, dan secara khusus dalam bentuk gangguan-gangguan perbindung maupun elektrisitas maupun perangkat-perangkat elektronik kami. Kami berdoa dan tawan ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau yang mengontrolnya dan menolong untuk semua kami boleh bisa mengikuti dari awal sampai pada akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, adakah tempat bagi Kristus? Dan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-38, kemudian nanti saya akan menghubungkan lagi, tetapi saya tidak membaca semuanya, dari tentang kelahiran Yesus dalam pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membaca ayat Lukas 1 ayat 26, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dari Lukas 2 saya akan membaca beberapa ayat di sini. Dari ayat yang keempat, demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lamping dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengar akan firman Tuhan, tetapi mau melakukannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak tokoh agama yang terkenal, tetapi tidak pernah atau jarang dipertentangkan, dipersoalkan seperti seorang pribadi yang sejak lahir sampai kepada penyalipan, sampai kepada meninggal, sampai kepada kebangkitan, bahkan sampai saat ini, begitu mendapat banyak pertentangan, begitu mendapat banyak penolakan, begitu mendapat banyak tuduhan, begitu banyak mendapat hal-hal yang dipertanyakan, hal-hal yang diragukan, hal-hal yang dipertentangkan, diperdebatkan, bahkan ditolak. Dan kalau kita melihat akan seluruh sejarah tokoh-tokoh agama dimanapun yang ada di dunia ini, tidak ada seperti Yesus yang mengalami begitu banyak pergunjingan, debat, dan sampai saat ini, dari lahirnya sampai saat ini, begitu mendapat banyak pergunjingan, begitu mendapat banyak diskusi, debat, begitu banyak mendapatkan pertanyaan, bahkan sorotan, bahkan penggalian bukti-bukti yang ingin membuktikan benarkah dia ada, benarkah dia lahir, benarkah dia hidup, benarkah dia Tuhan. Ada begitu banyak yang kita bisa melihat di dalam kehidupan nyata, dalam sejarah sejak dia dilahirkan sampai saat ini. Dan kita melihat bagaimana masa di mana dia sebagai bayi pun Herodes ingin untuk membunuhnya. Sudah sejak bayi, sejak kelahirannya dia ingin dimusnahkan untuk tidak ada, untuk tidak eksis. Begitu bencinya, begitu tidak disenanginya manusia kepada sang pribadi ini, yaitu Yesus Kristus. Betapa orang tidak mau mengakuinya sebagai Tuhan, meragukannya sebagai Tuhan, yang hanya mau mempercayai dia hanya sebagai nabi, bukan Tuhan. Nah, ada banyak hal yang bisa memperdebatkan pribadi ini, dari kelahiran sampai keberadaannya saat ini. Adakah tempat bagi Yesus? Merupakan tema kita pada malam hari ini.
Dan di dalam tema ini, kita akan melihat dan belajar beberapa tokoh yang tertulis di dalam sejarah kelahiran Yesus ini, tentang mereka dan sikap-sikap mereka terhadap Yesus. Bagaimana sikap mereka terhadap Yesus. Nah, kita akan melihat yang pertama tentang Maria. Kita pelajari tentang Maria bagaimana saat dia mendengar tentang berita bahwa kepada dia akan dipercayakan seorang pribadi yang akan dia kandung di dalam rahimnya, di mana dia sebagai seorang perawan, sebagai seorang single yang masih bertunangan, yang belum menjadi suami istri resmi, dan dia harus mengandung seorang yang bukan bibit buah kandungannya sendiri, benihnya sendiri. Bagaimana dia tidak terkejut mendengar perkataan malaikat Tuhan yang menyampaikan salam kepadanya. Dalam ayat yang ke-28 tadi, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Dia terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam ini? Maka malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bagaimana dia tidak takut, bagaimana dia tidak gentar, bagaimana dia tidak bingung untuk satu berita yang menakutkan itu, karena dia ada di dalam satu budaya bangsa Yahudi yang hal ini bisa menjadi celaka bagi dirinya, bagi nama baiknya. Sebagai seorang Yahudi, mereka yang belum diikat dalam satu ikatan pernikahan dan sudah hamil di luar nikah, maka akibatnya adalah bisa dilempar batu oleh masyarakat, bisa dirajam mati. Itu adalah satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh mereka, yang akan dianggap sangat-sangat mempermalukan keluarga, sangat mempermalukan satu bangsa, dan akibatnya adalah dirajam batu, dilempar batu, dikucilkan dari masyarakat, dihina oleh masyarakat, tidak diakui oleh masyarakat. Dan ini dia harus mempertanggungjawabkan dirinya yang masih perawan ini dan harus hamil, harus mengandung seorang bayi yang bukan benihnya sendiri, dan yang dia tahu bahwa dia akan berhadapan dengan budaya, dia akan berhadapan dengan keluarga, dia akan berhadapan dengan orang-orang yang akan mencela dia, yang akan menjatuhkan dia, yang akan mempermalukan dia, yang akan menolak dia. Dan dia harus menerima hal itu. Dan di sini sikap daripada Maria, sikap yang sungguh terbuka akan kehendak Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupannya. Sikap yang percaya dan mengimani bahwa benar saya mengandung anak ini bukan hasil hubungan suami istri secara biologis, tetapi benar-benar adalah dari Roh Kudus. Ini kalau bukan iman percaya seorang yang menerima kenyataan ini, maka tidak mungkin dia akan menerima dan mengatakan, ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanku. Tidak mungkin dia katakan seperti itu di ayat yang ke-38 ini kepada malaikat, bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini satu sikap iman, satu sikap untuk mempercayai akan kebenaran yang dikatakan oleh malaikat kepadanya, dan satu keberanian iman untuk mengambil resiko ini untuk menjadi ibu mengandung seorang anak yang bukan benihnya, yang dia tahu resiko apa yang harus dia terima. Satu tindakan iman yang luar biasa, tidak bertanya-tanya, tidak berdiskusi panjang lebar, tetapi mengatakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Luar biasa sikap dia terhadap berita bahwa Yesus
akan dikandungnya itu adalah anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah yang akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya itu. Dia percaya, dia imani, dan dia lakukan, dia terima dengan segala konsekuensi dan resikonya. Budaya harus tunduk kepada firman Tuhan, perintah Tuhan. Dan di sini dia menjalankan bahwa budaya itu tunduk kepada firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Dia tidak memikirkan apa kata budaya, dia tidak memikirkan apa kata orang. Dia memikirkan apa kata Tuhan, apa maunya Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Itulah sikap daripada Maria. Dan sikap ini tidak hanya berhenti di sini. Di ayat 46 kita melihat bagaimana puji-pujian Maria. Dia mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan, ayat 46. Ayat 47, dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dia memuji Tuhan untuk sesuatu yang ada resikonya. Dia memuji Tuhan untuk sesuatu kenyataan yang tidak di luar, yang ada di luar pikiran, nalarnya, bahkan perasaannya. Sesuatu yang unmöglich, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tetapi dia sudah memuji Tuhan untuk sesuatu yang belum terjadi, bahkan yang unmöglich terjadi. Luar biasa kita pelajari sikap dia terhadap berita tentang kelahiran Yesus. Bukan penolakan, tetapi sikap penyembahan, memuji Tuhan, menerima dia, menerima kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya dengan segala resiko yang harus dia tanggung. Sikap yang kedua dari Yusuf suaminya, yang belum saat itu menjadi suami tetapi baru menjadi tunangan. Yang awalnya memang hampir menolak karena meragukan apakah benar sang tunangannya Maria benar-benar tidak ada perselingkuhan, tidak ada backstreet di belakang dengan orang lain. Dia bisa meragukan itu, dia bisa tidak mempercayai itu. Dan dia karena lagi-lagi karena budaya dan tipe orang yang setia, dia berusaha dengan diam-diam, kata firman Tuhan, ingin menceraikan. Kenapa? Kenapa? Kata menceraikan itu karena di dalam adat bangsa Yahudi, tunangan itu sudah ada satu ikatan. Jadi kalau dia mau putuskan itu seperti bercerai. Tapi dikatakan dengan diam-diam. Kenapa? Supaya tidak ketahuan, supaya tidak mempermalukan nama Maria dan nama dirinya sendiri. Kasihan karena budaya akan melihat dengan mata yang lain, mata yang berbeda. Saya pikir kita bisa memahami budaya ini karena kita di Indonesia pun dalam budaya yang sama, bahwa hamil di luar pernikahan itu sesuatu yang masih menjadi tabu dan benar-benar malu untuk banyak masyarakat di sini. Dan kalau di Jerman no problem ya, mau hamil sebelum dan di luar nikah itu sesuatu yang tidak dipusingkan. Tetapi di dalam budaya kita itu masih budaya malu, dan seperti di Israel yang saya sudah katakan tadi, tidak hanya budaya malu, tapi akibatnya benar-benar dirajam dengan batu. Benar-benar kamu dibawa ke depan gerbang kota dan kamu dipermalukan di sana, kamu dirajam, dilempar batu di sana. Itu akibatnya. Kalau sampai ketahuan. Jadi kenapa dia harus dengan diam-diam ingin menceraikan Maria. Dan di sini setelah Yusuf dijelaskan oleh malaikat, kita melihat bahwa dia percaya dan dia tidak menolak Maria untuk mengambilnya menjadi istrinya. Tetapi dengan jelas lagi dikatakan di situ bahwa
dia tidak bersetubuh. Kalau kita baca di Matius pasal yang pertama, di situ kita akan melihat juga bagaimana Yusuf benar-benar sampai kelahiran daripada Yesus tidak sedikit pun bersetubuh dengan Maria. Dan ini untuk membuktikan lagi bahwa benar-benar apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu, bahwa ini dia lahir dari seorang perawan. Dan bukti ilmiah membuktikan bahwa kromosom daripada Yesus itu hanya X, tidak ada XY-nya. Membuktikan bahwa hanya benar-benar seorang wanita dan tidak ada benih laki-laki sperma sedikit pun di dalamnya. Dan benar-benar dia ikut berperan di dalam membuktikan akan kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan kepadanya bahwa dia seorang perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ini juga untuk Yusuf, sama seperti dengan Maria, bahwa dia harus bertindak melawan culture yang bisa berakibat kepada dirinya sebagai seorang laki-laki Israel. Tapi kembali lagi, yang kalau tadi Maria bagaimana dia bisa memuji Tuhan, bagaimana dia bisa langsung mengatakan, akulah hamba Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu. Di sini awal ya Yusuf ini nggak mau, menolak. Tetapi kemudian Roh Kudus bekerja setelah malaikat menyatakan dan memberikan pengertian kepada dia, menjelaskan kebenaran itu, dia menjadi percaya dan menerima akan berita yang disampaikan malaikat itu. Dan luar biasa bahwa seorang laki-laki Israel boleh sungguh-sungguh menerima fakta kebenaran yang dia dapat dari malaikat ini dan mau mempercayainya dengan iman dan mau mengambil Maria menjadi istrinya dan anak yang dikandungnya. Dia percaya bahwa itu dari Roh Kudus. Suatu ketaatan untuk menerima kehendak Tuhan yang di luar logik dan perasaan sebagai seorang laki-laki. Kita bisa membayangkan bagaimana seorang laki-laki yang berpikir dengan logik dan harus juga mengatasi perasaan untuk budaya, untuk keluarganya, untuk orang-orang di sekitarnya, untuk apa yang harus dia tanggung. Tetapi dia lagi-lagi di sini menerima itu dari tangan Tuhan dan mengambil Maria sebagai istrinya. Yang ketiga, kita melihat bagaimana gembala-gembala pada saat malaikat memberitakan tentang kesukaan yang besar ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saat yang sama sejumlah bala tentara sorga yang memuji Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan, gembala-gembala ini langsung berangkat ke Betlehem. Mereka langsung berangkat, mereka langsung mencari di mana dia, Yesus yang akan dilahirkan itu. Mereka ke sana, mereka bertemu dengan Yesus, mereka memuji dan memuliakan Allah untuk apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Setelah mereka mendengar, mereka percaya, mereka berjalan dan mencari satu perjalanan untuk menemukan di tengah ketidakpastian dan ketidaktahuan di mana tempatnya sang bayi itu. Tetapi ada usaha untuk mencari, untuk bertemu Yesus, untuk menyembah Dia, untuk memuji dan memuliakan Dia. Gembala-gembala bukan orang yang penting, bukan orang yang ternama, mereka hanyalah penjaga gembala di kandang domba, di padang. Bukan orang yang penting, mereka tidak dengar tentang informasi
lewat medsos kah, lewat berita-berita di TV kah. Mereka jauh dari keramaian, jauh dari informasi. Tetapi saat bertemu dengan malaikat, kenapa malaikat menampakkan diri justru kepada orang-orang yang sederhana seperti ini? Seperti para gembala untuk menyatakan bahwa Yesus itu melihat mereka yang sederhana, yang tidak punya satu hal yang sangat membuat mereka terkenal, bukan orang-orang terkenal, ya. Tetapi mereka dipercayakan berita sukacita yang luar biasa ini, dan mereka pun percaya, mereka pun pergi dan mencari, sekalipun mereka tidak tahu dengan pasti di mana dan kemana mereka harus pergi. Tetapi mereka berusaha untuk mencari dan menemukan dan memuji Dia, memuliakan Dia untuk perbuatan, untuk apa yang mereka dengar dari malaikat tentang kabar sukacita itu. Bahwa Dia akan lahir untuk kita manusia berdosa dan untuk menebus manusia berdosa. Dia adalah domba agung itu. Selama ini mereka hanya menjaga domba-domba, yang domba-domba itu diperuntukkan biasanya untuk satu persembahan, dipakai untuk korban. Dan sekarang akan lahir seorang domba agung, anak domba Allah, yang tidak akan lagi orang-orang memerlukan korban untuk penghapusan dosa, untuk pengampunan dosa, karena Dia yang akan menjadi dosa untuk kita manusia, dan kita tidak memerlukan domba lagi untuk disembelih, untuk dikorbankan, untuk menebus dosa dan kesalahan kita, tetapi kita bisa di dalam dan melalui Kristus kita menerima pengampunan dosa itu dan keselamatan itu, karena Dia adalah juru selamat dan maha pengampun, dan Dia akan mati di salib, mencurahkan darah untuk dosa-dosa kita, pengampunan dosa-dosa kita. Mereka akan melihat dan mengalami domba agung ini, anak domba Allah ini. Orang sederhana yang tidak banyak tahu hal-hal rohani, namun menyambut dengan sukacita, dengan luar biasa, memuji dan memuliakan. Sangat kontras dengan apa yang dibuat oleh imam-imam, orang Farisi, petinggi-petinggi, bahkan Raja Herodes saat mendengar tentang kelahiran Yesus. Para imam dan orang Farisi sudah tahu dari nabi-nabi. Dari kitab-kitab nabi mereka sudah tahu tentang akan adanya kelahiran Yesus. Tapi saat itu menjadi kenyataan, mereka tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting, tidak melihat itu sebagai sesuatu yang interesting. Mereka tidak mencari dan menyembah Dia. Tetapi mereka hanya berkata kepada Herodes. Saat Herodes tanya di mana bayi itu dilahirkan, mereka hanya menjawab di Bethlehem sesuai dengan kata para nabi. Berarti mereka tahu. Tetapi mereka tidak mau mencari seperti gembala-gembala yang pergi untuk mau mencari, menyembah, memuji, memuliakan sang bayi itu. Karena sang bayi itu bukan sekedar bayi, tetapi Dia yang lahir ini adalah Tuhan yang akan menebus dosa manusia. Bahkan Herodes tahu dan berusaha ingin membunuh, memusnahkannya supaya dia tidak eksis, supaya dia tidak ada. Tetapi rencana manusia, kejahatan manusia diketahui oleh Tuhan. Dan Tuhan mencegah para orang Majus untuk tidak bertemu dengan Herodes. Dengan segala kelicikannya dia berusaha untuk mencari informasi dari orang Majus. Ini lagi tokoh yang keempat di mana kita melihat para orang Majus yang datang untuk mencari Yesus. Dan mereka datang dari timur Yerusalem untuk menyembah Yesus hanya karena lihat bintang.
mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mereka jalan begitu jauh, itu berminggu-minggu atau bulan, hanya untuk berjalan dari Persia ke Bethlehem untuk mencari di mana Yesus ada. Luar biasa kita melihat bahwa para orang Majus ini, mereka pun sama seperti gembala-gembala berusaha untuk mencari dan menemukan Yesus, berusaha untuk menyembah Dia, bahkan datang untuk membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Mereka ini juga gambaran untuk petinggi, orang-orang bijak, orang-orang yang pintar, orang-orang yang luar biasa punya nama. Tetapi mereka juga tidak seperti orang-orang rohaniawan yang lain, imam dan teolog-teolog. Mereka benar-benar mau mencari Yesus. Sementara para imam, sementara Raja Herodes, sementara orang Farisi tidak interest, bahkan mau membunuh Yesus. Persembahan yang mereka bawa, emas, kemenyan, dan mur, itu satu menjadi simbol untuk siapa Yesus itu. Emas menunjukkan Yesus akan menjadi raja, kemenyan itu Yesus akan menjadi imam, sementara mur, Yesus akan mati untuk menebus dosa. Mur itu pahit ya. Jadi kepahitan yang harus dia tanggung, cawan yang harus dia minum, dan itu terjadi di dalam penyalipan Tuhan Yesus Kristus pada saat dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Itu gambaran dari emas, kemenyan, dan mur yang dipersembahkan oleh orang Majus. Luar biasa bahwa mereka tidak mengandalkan akan kepintaran dan pengetahuan mereka, tetapi di dalam kepintaran mereka pun, mereka tetap mau tunduk untuk menyembah Yesus, untuk mencari Yesus, dan tidak melupakan Yesus. Mereka adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus dan menantikan akan kedatangan Mesias. Itu adalah orang-orang Majus. Yang kelima, pribadi yang kelima, kita melihat bagaimana reaksi Elizabeth, saudara daripada Maria. Dia saat Maria datang mengunjunginya dan masuk, langsung dia bereaksi dan berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Sukacita menerima Yesus yang ada dalam rahim Maria, sehingga dia melonjak, bayi yang ada di dalam rahim daripada Elizabeth, itu yaitu Yohanes Pembaptis, itu melonjak kegirangan, sehingga dengan spontan pun si Elizabeth mengatakan hal ini kepada Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Luar biasa bagaimana Elizabeth pun memuji, menyembah sang bayi yang ada di dalam kandungannya. Kalau bukan dia Tuhan, untuk apa? Untuk apa bayi yang masih di kandungannya Elizabeth, Yohanes Pembaptis, seorang bayi yang tidak tahu apa-apa, bisa merasakan kehadiran seseorang, ya, yang juga masih di dalam kandungan. Bayi bereaksi terhadap bayi, janin bereaksi terhadap janin. Bayi di dalam rahim bereaksi terhadap bayi yang lain. Ini tidak ada masuk akalnya manusia. Tapi karena bayi itu bukan sekedar bayi biasa, tetapi dia Tuhan, sehingga bayi Yohanes Pembaptis yang ada di dalam rahim Elizabeth bereaksi. Dan itulah yang menyebabkan ibunya mengucapkan kalimat tersebut kepada saudaranya, Maria. Suatu sukacita karena menerima Yesus yang ada di dalam rahim Maria. Merasa terhormat dikunjungi oleh Maria, ibu Yesus, padahal mereka bersaudara, sesuatu yang lumrah kalau dikunjungi. Kenapa sangat spesial? Dia saat ini merasa terhormat karena bayi yang dikandung itu bukan bayi biasa. Salam Maria ini membuat Yohanes melonjak dalam perut Elizabeth karena dia Tuhan. Berbahagialah ia yang telah percaya, kata Elizabeth.
Berbahagialah ia yang telah percaya. Berbahagialah juga Maria yang telah percaya mau menerima Yesus di dalam rahimnya. Berbahagia karena ini Tuhan yang kamu kandung, bukan bayi biasa. Bagaimana dengan kita? Bagaimana reaksi kita mendengar tentang Yesus? Atau reaksi kita dalam berelasi dengan Yesus? Mungkin kita sudah percaya dan menerima Dia. Tetapi apakah kehadiran Yesus ini menjadi satu kehadiran yang menguasai seluruh aspek kehidupan kita, pola pikir kita, perasaan kita, sikap tingkah laku kita, bahkan posisi kita terhadap budaya kita masing-masing? Bagaimana reaksi kita di dalam keseharian yang berhubungan dengan Yesus sebagai Tuhan? Apakah benar-benar kita memberi tempat untuk Dia di hati kita, di pikiran kita, pola pikir kita, mengubah pola pikir kita, mengubah ego kita, mengubah tingkah laku kita, dan mengubah iman kita? Apakah kita memberikan ruang dan tempat untuk Dia sungguh-sungguh menguasai seluruh keputusan kita di dalam bertindak, di dalam mencari tahu akan kehendak Tuhan? Apakah kita memberikan ruang, tempat kepada Dia untuk mengatur keuangan kita, mengatur cara berbelanja kita, mengatur hobi kita, mengatur cara mengambil keputusan kita? Cara menilai kita tentang firman Tuhan, cara melayani kita. Apakah kita memberikan ruang untuk Tuhan di dalam pekerjaan kita? Apakah kita memberikan ruang untuk Dia mengatur cara kita bekerja, cara kita melayani? Ataukah kita melayani dengan ego kita, untuk nama kita, untuk diri kita, untuk kemuliaan kita? Bukan untuk kemuliaan Dia. Apakah kita melayani dan bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Apakah ada hal-hal yang kita lakukan yang benar-benar kita memberikan tempat untuk Dia? Benar nggak ini dikehendaki Tuhan? Benarkah apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, apa yang saya perbuat? Benarkah apa yang saya kerjakan? Benarkah apa yang saya layani? Benarkah? Atau di satu sisi kita percaya dan merasa itu cukup, dan lain tempat dalam ruangan hidup kita, kita biarkan saya yang bertahta, aku yang bertahta, egoku yang bertahta, cara berpikirku yang bertahta, bukan Yesus. Yesus hanya ada saat di kebaktian. Yesus ada saat kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di luar itu, Yesus tidak ada dalam kehidupanku. Di luar itu saya mengatur keuanganku saya sendiri, saya mengatur hobiku sendiri, saya mengatur cara belanjaku sendiri, saya mengatur keluargaku sendiri. Saya tidak melibatkan Kristus dalam semua, karena itu bukan urusan Kristus, itu urusan saya pribadi. Benar, itu urusan saya pribadi. Tetapi ada banyak hal dalam kehidupan ini. Saat kita melangkah karena saya yang atur. Tetapi kenapa begitu semua itu bertentangan atau tidak sesuai dengan apa yang saya kehendaki? Kenapa Tuhan dipersalahkan? Padahal saya tidak melibatkan Dia. Ataukah mungkin saya telah melibatkan Dia dan tidak jalan sesuai, tapi shift life, Dia pun dipersalahkan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi kalau memang Engkau ada hidup? Kenapa Engkau izinkan pandemi ini terjadi? Bahkan baru satu selesai, yang lain sudah datang. Di mana Tuhan? Di mana kasih Tuhan? Kenapa Dia seperti ini? Kalau memang Dia Tuhan dan penuh kasih. Kita menutup diri karena begitu banyak bencana yang terjadi akhir-akhir ini, yang memakan korban, yang membuat kita melihat Tuhan itu tidak adil dan Tuhan itu tidak punya kasih. Kita tidak akan memberikan tempat bagi Tuhan yang seperti ini karena Dia
tidak mengasihi. Buktinya apa? Buktinya pandemi on end. Buktinya bencana on end. Buktinya banyak korban di sana dan di sini. Tuhan selalu harus sitse im klagebank. Harus menjadi yang tertuduh. Harus menjadi yang terdakwa untuk semua yang kita lakukan di dunia ini dan apa yang terjadi di dunia ini. Tuhan harus menjadi orang yang terdakwa dan didakwa oleh kita manusia. Karena kita merasa kita lebih tahu dari Tuhan. Saat kita sakit, Tuhan dipersalahkan. Saat kita bangkrut, Tuhan dipersalahkan. Saat kita di PHK, Tuhan dipersalahkan. Saat hubungan tidak harmonis dengan suami, istri, anak, Tuhan dipersalahkan. Semuanya jawabannya yang salah adalah Tuhan. Walaupun kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam keputusan, tindakan, emosi, hati, pikiran kita. Tetapi selalu Dia yang salah. Biarlah tema ini dan tokoh-tokoh, kelima tokoh yang kita pelajari malam hari ini membawa kita untuk menempatkan Yesus dalam segala aspek kehidupan kita. Tidak hanya untuk hal-hal rohani, tetapi seluruh aspek kehidupan kita, pola pikir kita, perasaan kita, ego kita, cara bertingkah laku kita, dan seluruh pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang kita lakukan, relasi kita, kita menempatkan Dia, memberikan ruang kepadanya, dan bukan menolak Dia, bukan menyingkirkan Dia, membuat Dia tidak eksis di dalam segala bentuk dan pekerjaan maupun apa yang kita lakukan. Karena kita merasa kita yang harus memimpin akan kehidupan kita. Maria memuji Tuhan. Baiklah kita pun memuji Tuhan dalam segala keadaan. Tidak hanya selalu keadaan yang baik. Maria harus memuji Tuhan di dalam keadaan yang memalukan dia. Keadaan yang membuat resiko untuk dia. Dia memuji Tuhan. Dia menyembah Tuhan untuk itu. Bagaimana kita dalam situasi-situasi yang sulit? Apakah kita masih mau memuji dan menyembah Dia? Atau kita hanya mau memuji menyembah Dia saat mujizat terjadi? Saat tidak ada masalah? Disitulah kita ingin menyembah Dia. Tetapi begitu masalah ada, kita melupakan Dia. Dan mendudukan Dia di klagebanknya kita sebagai terdakwa. Marilah kita berusaha untuk menjadi seperti Yusuf yang mungkin awalnya menolak, mungkin awalnya meragukan, mungkin awalnya ingin menceraikan dengan diam-diam, menolak Maria, tetapi kemudian sedia terbuka untuk pekerjaan Roh Kudus yang mengubah. Kita bisa menentang Yesus, tetapi kemudian Roh Kudus bekerja dan kita terbuka untuk pekerjaan Roh Kudus. Biarlah kita punya sikap hati dan pikiran yang sedia untuk dituntun oleh Roh Kudus, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, untuk benar-benar menerima kebenaran sebagai satu kebenaran dan tidak meragukan kebenaran tersebut. Seperti Yusuf yang awalnya menolak tapi kemudian menerima dan ikut terlibat di dalam pekerjaan Tuhan untuk membuktikan bahwa Dia benar-benar menjaga Maria sampai lahirnya Yesus dan tidak bersetubuh dengan Maria. Dia benar-benar mau menjalankan kebenaran dan tidak mau melakukan dosa di antaranya, sekalipun dia bisa melakukannya karena sowieso Maria sudah hamil. Sampai kalau dia tidur dengan Maria, tidak ada yang tahu karena sudah hamil. Tapi dia menjaga kekudusan ini. Karena dia tahu, dia bertanggung jawab bukan kepada manusia, bukan kepada budaya, tetapi kepada Tuhan yang menilai setiap tingkah laku kita di dunia ini. Dia akan berhadapan dengan sang pendakwa, yaitu Tuhan,
yang akan mendakwanya di akhir hidupnya. Oleh sebab itu dia menjaga akan kekudusan tersebut. Dan biarlah kita benar-benar menjadi seperti gembala-gembala yang juga melihat bahwa Tuhan itu datang kepada orang-orang yang rendah. Tuhan itu tidak memandang siapa kita. Dia tidak melihat nama, titel, apa yang telah kita kerjakan. Tapi dia melihat diri kita, gembala-gembala yang tidak punya arti apa-apa di mata manusia. Mereka dipercayakan berita kesukaan yang besar. Tuhan bisa memakai kita menjadi alat di dalam tangannya seberapa pun kita dan bagaimanapun keadaan kita. Dia bisa pakai kita. Dia bisa mempercayakan berita sukacita dan menjadikan kita saluran berkat bagi orang lain. Dia tidak melihat tinggi rendahnya akan intelektual, status ekonomi dan sosial. Tapi dia melihat kita sebagai biji matanya yang berharga di matanya, yang ingin ditebus dan dikasihinya. Dia merangkul kita. Dia menghendaki kita seutuhnya, seanterunya. Diri kita sepenuhnya. Jangan melihat siapa saya, rendah tingginya saya. Di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan. Di hadapan Tuhan kita adalah mulia, kita adalah berharga. Jangan menjadi minder dengan keberadaan kita. Jangan menjadi minder dengan masa lalu kita. Karena masa lalu kita pun untuk itu Yesus lahir, datang untuk menebus. Masa lalu kita, memulihkan kita dari dosa-dosa kita. Masa lalu kita diubah oleh Dia saat kita memberikan tempat kepada Yesus di dalam kehidupan kita. Maka Dia sanggup mengubah kehinaan menjadi kemuliaan. Bagaimana Dia merubah palungan tempat di mana Yesus dilahirkan saat ini menjadi gereja yang kalau kita ke Israel kita bisa lihat dan alami. Kehinaan yang diubah menjadi kemuliaan. Tuhan bisa ubah situasi dan pengalaman masa lalu kita yang berat, yang kelam, yang penuh dengan dosa. Tuhan bisa ubah, pulihkan, ampuni. Dan Dia tidak mengingat-ingat setiap dosa kita. Saat orang lain mungkin mengingat-ingat, mengorek dosa kita. Saat pasangan kita mengorek dan mengungkit masa lalu kita, Tuhan menenggelamkan masa lalu kita ke dalam tubir laut yang paling dalam dan tidak mengingat-ingatnya. Untuk itulah Dia datang, mati di salib untuk menebus dosa kita dan memberikan keselamatan itu kepada kita. Adakah tempat bagi Yesus di dalam kehidupan kita? Adakah tempat bagi Yesus di dalam logik kita, di dalam perasaan kita? Adakah usaha untuk mencari Dia seperti gembala-gembala, walaupun harus berjalan jauh seperti orang Majus? Adakah usaha untuk mau mencari dan menemukan Dia? Betapapun berat jalan yang harus kita tempuh, apapun resiko yang harus kita terima. Sediakah kita untuk memberi tempat bagi Dia? Sediakah kita untuk percaya akan keberadaan Yesus, walaupun tidak masuk akal kita? Sediakah kita untuk menempatkan Dia di atas budaya kita? Ada banyak yang menjadi percaya, tetapi kalau soal budaya, kita lebih taat budaya dan takut melawan budaya daripada kehendak dan firman Tuhan. Betapa kita lebih takut terhadap budaya ketimbang takut kepada Tuhan. Dan kita lebih menurut melakukan budaya-budaya, bahkan budaya-budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan sekalipun, kita sedia untuk melakukannya. Ada budaya-budaya di dalam kelahiran, menikah, kematian dalam budaya-budaya kita di Indonesia yang bersentuhan dengan arwah-arwah orang mati dan kepercayaan orang mati. Dan kita, walaupun sudah menjadi percaya kepada Yesus,
kita rela untuk melakukan itu dan tidak menyeleksi bahwa hal-hal ini benar atau tidak menurut firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Marilah kita memberikan tempat juga ada hal-hal dalam budaya yang harus dikontrol di dalam terang firman Tuhan, apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan, di mana akhirnya budaya harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan dan Alkitab. Berikanlah tempat bagi Dia dalam seluruh ruang kehidupan kita, karena Dia datang ke dunia ini, lahir untuk kita, ada untuk kita, disalib untuk kita, mati untuk kita, bangkit untuk menyediakan tempat di surga bagi kita. Dan bahwa kalau kita masih hidup sampai saat ini, adalah satu kesempatan yang masih Dia anugerahkan bagi kita untuk memberikan tempat bagi Dia di ruang hati kita, di ruang pikiran kita, di ruang ego kita, di ruang tingkah laku kita, keputusan kita, keluarga kita, relasi kita dengan sesama, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Dia masih mau memberikan kesempatan untuk kita membuka diri kepada pekerjaan Roh Kudus yang mau merubah hidup kita untuk dipakai menjadi alat kemuliaannya, untuk memuliakan Dia lewat seluruh kehidupan kita, diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Dia ingin memuliakan namanya lewat kehadiran kita. Berilah tempat baginya, dan janganlah menutup diri saat Dia bekerja dalam aspek-aspek kehidupan kita yang ingin Dia rubah supaya Dia menempati bagian-bagian hidup kita seanterunya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba terbatas dalam penyampaian dan berkata-kata, tapi Roh-Mu tidak terbatas di dalam mengajar. Roh-Mu tidak terbatas di dalam mengartikan dan memberikan pemahaman yang baru. Hamba berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus-Mu kiranya terus bekerja untuk memberi pengertian yang lebih dalam lagi, yang hamba tidak sanggup artikan. Tolong Tuhan, bekerjalah lewat firman-Mu ke dalam hati dan pikiran setiap kami yang telah mendengarnya, sehingga nama-Mu dipermuliakan, dan biarlah kami memberi diri di masa Natal ini ada tempat di hati kami, di pikiran kami, tingkah laku kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, dalam seluruh aspek kehidupan kami, saat kami mengatur keuangan, saat kami berbelanja, saat kami melakukan hobi kami, saat kami berelasi, saat kami berbicara, saat kami melakukan apapun juga Tuhan. Kiranya kami memberi tempat bagi Yesus dalam setiap aspek kehidupan kami. Ampunilah kami kalau kami gagal di dalam menjalankan perintah-Mu. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau hadir ke dunia ini, lahir ke dunia ini, untuk mengampuni dosa-dosa kami, untuk menyucikan kami, mengubah kami, memulihkan kami, dan menyelamatkan kami. Dan Engkau ingin memakai kami yang hina ini, yang tidak punya arti apa-apa, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tolong kami saat kami merasa berhasil, sukses, kami tidak melupakan Engkau. Tolong kami Tuhan untuk tetap memuji, menyembah Engkau dalam segala situasi kehidupan kami. Tidak hanya di saat-saat yang enak, tidak hanya di saat-saat yang terjadi mujizat, tidak hanya di saat-saat yang menyenangkan, tetapi di saat di mana kami harus lewat lembah kekelaman, saat kami harus melewati jalan salib, saat kami harus melewati via dolorosa penderitaan hidup kami.
Tolong kami untuk tetap bisa memuji dan menyembah Engkau. Tetap bisa memuliakan Engkau seperti Maria, seperti para gembala. Tuhan, tolong kami, mampukan kami Tuhan. Terima kasih banyak. Kami sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kami di masa Natal ini. Kiranya Tuhan melayani kami secara baru dan memuliakan nama-Mu lewat hidup dan karya kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Kuana. Ya, terima kasih banyak Ibu Joyce untuk firman Tuhan yang kita dengar. Kita dengar tadi bahwa berita kebenaran firman Tuhan, berita Natal yang disampaikan, biarlah juga membawa kita juga untuk kembali mengoreksi diri kita, mengingatkan kita bagaimana kita menyediakan ruang dalam kehidupan kita untuk kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Dan tadi kita juga mendengar bagaimana warta yang disampaikan, reaksi-reaksi Maria, Yusuf, juga sang gembala, juga daripada Herodes dan juga orang Majus, juga Elizabeth. Kita masing-masing diingatkan juga dalam kehidupan kita, bagaimana kita boleh bereaksi dengan kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Mungkin iman kita sudah lama kita mengikut Tuhan, tapi mungkin juga banyak hal yang kita gagal melakukan, tapi kita tidak lupa bahwa Tuhan Yesus senantiasa memperbaharui kita. Kita juga harus berani, kita mau dengan rendah hati, seperti juga tokoh-tokoh yang baru disampaikan. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada berita Natal hari ini. Kita akan bersama-sama masuk dalam suatu cangkupan Malam Kudus, pujian Malam Kudus yang akan disampaikan oleh Mai. Dan di sini kita bisa masing-masing di tempat sambil menyalakan lilin. Dan biarlah kiranya juga dengan sukacita kita memuji pujian di tempat masing-masing, pujian Malam Kudus. Silakan, Mai. Adalah di mana lagu ini mengingatkan kita akan kelahiran Yesus bagi kita semua, seperti firman Tuhan yang disampaikan hari ini oleh Ibu Pendeta Joyce. Saya juga merasa diberkati sekali bagaimana Maria, seorang gadis lugu, masih muda, dan mungkin bukan keturunan yang hebat, tetapi Tuhan pakai dia lebih daripada wanita lain, karena Tuhan melihat hati dia yang begitu taat, setia, dan percaya. Dan di dalam lagu ini juga diingatkan bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk kita, agar kita hidup di dalam kemuliaan dan untuk menebus dosa-dosa kita, yaitu bagaimana kita telah jatuh dalam dosa, kita bisa dipersatukan kembali kepada Bapa hanya melalui Kristus. Karena dialah Kristus, jalan kebenaran dan hidup. Malam Kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia.
Yesus.